selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua. Walaupun melalui saat teduh online seperti ini, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan tidak terbatasi hanya dengan keadaan atau dengan jarak yang kita alami hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu, berbicaralah secara spesial, secara spesifik atas setiap kami, sehingga kami semakin hari mengerti kehendak-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai perlakuan Tuhan dan sikap hati manusia. Artinya ada kedua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya ulangi, perlakuan Tuhan dan sikap hati manusia. Mari saudara perhatikan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6. Mazmur 138 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ini merupakan nyanyian syukur oleh pemazmur karena pertolongan Tuhan yang diungkapkan begitu rupa. Sehingga dalam pasal ini, khususnya pasal 138, saudara akan menemukan banyak sekali kesaksian mengenai perlakuan Tuhan terhadap pemazmur dalam kondisi-kondisi tertentu di dalam kehidupan dari pemazmur. Saya akan bagi ini dalam tiga kalimat. Yang pertama, Tuhan itu tinggi. Apa artinya ini? Tuhan itu tinggi. Ini berbicara mengenai pribadi Tuhan, mengenai kedudukan, tempat, posisi, kuasa, dan otoritas Tuhan. Ini membicarakan mengenai adanya jarak antara Tuhan dan pemazmur. Tuhan itu tinggi, artinya ada jarak yang berbeda, ada suatu situasi yang berbeda antara pemazmur dengan Tuhan. Namun menarik kita lihat dalam kalimat yang kedua dikatakan, namun ia, artinya Tuhan melihat orang yang hina. Nah, saya akan agak panjang di sini, Bapak Ibu perhatikan. Namun ia, Tuhan melihat orang yang hina. Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya melihat orang yang hina tanpa berbuat sesuatu bagi orang tersebut? Apakah Tuhan hanya melihat keadaan tertentu dalam kehidupan kita dan kemudian Tuhan hanya berpangku tangan? Tidak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, kita akan belajar bahwa Tuhan ketika dia melihat ada suatu keadaan dalam diri seseorang, Tuhan melihat orang yang hina. Orang yang hina, orang yang hina seperti apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan dalam kata yang pertama, saya coba cari-cari, dikatakan kata melihat. Dalam King James Version dikatakan respect. Kata melihat justru diterjemahkan kata respect. Artinya Tuhan menaruh hormat. Dalam terjemahan The Passion dikatakan stoop to embrace. Artinya Tuhan melihat, ini artinya Tuhan membungkuk, Tuhan menunduk, dan Tuhan menyayangi. Nah, Tuhan menaruh hormat, Tuhan membungkuk serta menunduk menyayangi orang yang hina seperti apa di sini? Orang yang hina yang dimaksud di sini adalah orang yang hina seperti apa? Dalam King James Version dipakai kata lowly, orang yang rendah. Bahkan dalam terjemahan asli dipakai kata humble. Humble artinya orang yang rendah hati. Jadi dari beberapa kata ini saya bisa simpulkan bahwa Tuhan melihat orang yang hina, artinya sekalipun Tuhan dia adalah Tuhan di tempat yang maha tinggi, namun dia merendahkan dirinya, dia membungkuk, dia menyayangi setiap orang yang rendah hati. Dia Tuhan adalah Tuhan yang tidak segan memperhatikan serta memberi fasilitas sorga bagi orang-orang yang rendah hati. Bahkan dia adalah Tuhan yang memperhatikan doa-doa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari kondisi kita hari-hari ini karena masalah pandemi global yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pandemi COVID-19, tetapi
Yang harus kita lihat di sini bahwa Tuhan dia tidak pernah berhenti bekerja. Ketika saudara menaikkan doa dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dia menunduk, Dia membungkuk, serta menyayangi setiap umat-umatnya yang berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kesukaran, kesulitan yang kita alami hari-hari ini karena kita kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berkata dengan congkaknya, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Tetapi saudara lupa saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mungkin tanpa sadar mengagungkan pengalaman dan cara kita melebihi pengandalan terhadap kuasa Tuhan. Saudara katakan bahwa saya bertahun-tahun lakukan ini dan selalu berhasil. Dan akhirnya membuat saudara tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau mungkin bisa jadi hidup kekristenan kita hanya sekedar hidup yang sebuah ritual saja. Saudara ke gereja tiap minggunya, kelihatannya saudara rohani. Tapi bisa jadi isi hati saudara tidak sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya terjemahkan dari terjemahan The Passion, dikatakan bahwa Tuhan menolak engkau ketika engkau berbangga diri, tetapi terus menerus mencurahkan anugerah ketika engkau rendah hati. Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan, kuasa dari kerendahan hati mampu menggerakkan kuasa sorga untuk turun dalam kehidupan kita. Dan kemudian dalam kalimat yang terakhir dikatakan, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kata mengenal justru menarik, dikatakan di dalam bahasa Inggris dipakai kata keep your distance. Artinya kata mengenal, Tuhan menjaga jaraknya dari sorga ke bumi kepada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong di sini artinya mereka orang yang angkuh, orang yang arogan. Jadi di sini kalau boleh saya simpulkan bahwa Tuhan menjaga jaraknya. Tuhan bahkan mungkin bisa mendengar doanya, tetapi Tuhan tidak bisa menjawab dari doa orang-orang yang sombong. Ketika saudara berbangga diri dengan kehidupan saudara, saudara rasa bisa, saudara rasa mampu, saudara justru tidak melihat tangan Tuhan yang berkuasa yang menjamah kehidupan saudara. Karena apa? Kita terlalu angkuh, kita terlalu sombong karena pengalaman, karena segala sesuatu yang kita mampu lakukan selama ini. Dan seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Dalam terjemahan lain dipakai kata bersedialah merendah di hadapan Tuhan. Kerendahan hati tidak hanya diucapkan oleh bibir, tetapi kerendahan hati harus dimulai dari sebuah kesediaan. Bukan hanya sekedar bibir, tapi lewat perilaku saudara, lewat tindakan saudara. Saudara mengaku dalam hati, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Keadaan ini memang benar, aku pernah melaluinya berulang kali. Tetapi Tuhan, aku tidak mau terjebak dengan itu semua. Aku mau melihat kuasa-Mu benar-benar nyata dalam hidupku karena aku mulai merendahkan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, terlepas dari berbagai macam pengalaman yang saudara bisa lakukan hari-hari ini, tapi andalkan Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan engkau akan lihat bahwa Dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, kuasanya dari sorga dicurahkan. Bahkan dikatakan kalau kita belajar tadi, Dia menunduk, Dia membungkuk, Dia mencurahkan anugerah, Dia menyayangi umatnya yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat janji-Mu, ajar kami untuk terus merendahkan diri kami di hadapan Engkau, terlepas dari segala apapun yang mungkin kami andalkan hari-hari ini Tuhan. Memberkati jemaat-Mu, mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi. Hamba-Mu berdoa kuasa-Mu dengan nyata dicurahkan atas setiap kehidupan umat-Mu. Mereka yang lagi berkesusahan hatinya, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang lagi ada dalam persimpangan jalan, mereka bingung harus mengambil sebuah keputusan. Roh Kudus-Mu, Engkau yang mengarahkan, Engkau yang menunjukkan jalan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.